Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini masih berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa, dan siang hari ini kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Kampus 1 UIN Wali Songo Semarang ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, saya akan menyampaikan kultum dengan mengutip makalah Abu Sufyan Ats-Tsauri yang ada di dalam kitab Nasaihul Ibad, makalah yang ke-9. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, maksiat itu dibagi menjadi dua. Maksiat yang pertama adalah maksiat yang disebabkan oleh syahwat. Maksiat yang kedua adalah maksiat yang disebabkan oleh kibir atau kesombongan. Maksiat yang pertama, maksiat yang disebabkan oleh syahwat itu menurut Sufyan Ats-Tsauri dimungkinkan untuk diampunkannya dosa yang disebabkan oleh maksiat karena syahwat itu. Seperti maksiatnya Nabi Adam ketika beliau karena maksiatnya itu dilempar dari surga ke dunia, itu disebabkan karena beliau memakan buah khuldi yang sudah dinyatakan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Nabi Adam ini syahwatnya sedemikian rupa besar, ingin betul mencoba buah khuldi itu, yaitu maksiat dan dosa. Tapi dosanya Nabi Adam itu kemudian diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Adam memohon ampun kepadanya. Jadi yang namanya dosa yang dilakukan oleh manusia ini sesungguhnya selagi itu memang dikarenakan oleh syahwat, oleh keinginan nafsu, itu ada harapan untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang ajaran di dalam Islam itu Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Karena Maha Pengampunnya Allah itu sebenarnya dosa seberapapun dan segede apapun akan diampunkannya, asal orang yang berdosa itu masih mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan enaknya di dalam Islam itu semua perbuatan baik itu secara otomatis akan menghapus dosa.
Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sholat yang kita lakukan seperti ini, itu menurut Nabi kita Muhammad SAW menghapus dosa. Pernah Rasulullah SAW bertanya pada seorang sahabat, kalau di depan rumah kamu itu ada sungai, ini konteksnya padang pasir ya, di padang pasir kok ada sungai, lalu kamu mandi setiap hari 5 kali, itu kira-kira badanmu bagaimana? Oh ya pasti bersih, kadang-kadang mandi beberapa hari sekali aja ya, enggak apa-apa, itu kan di padang pasir. Itu mandi sampai 5 kali. Ya kata Rasulullah kemudian, ya begitulah. Kalau kamu itu sholat 5 kali sehari, itu ya secara otomatis akan menghapuskan dosa-dosa harian. Lalu ada amal yang misalnya bisa menghapus dosa secara bulanan, secara tahunan. Ya. Kalau tahunan itu ya puasa Ramadan kita ini. Kalau di bulan Ramadan begini, hadis yang sangat populer apa? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan akan diampunkan dosa-dosanya. Ada yang menghapus dosa itu seumur hidup, seperti ibadah haji itu kan sebenarnya cukup sekali saja. Dan kalau kita berhaji dan di haji kita mabrur, kata Rasulullah tidak ada balasan lain kecuali surga, karena dosa-dosa kita sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua perbuatan yang baik itu dalam Islam akan menghapus dosa. Nah tentu saja dosa-dosa yang dimaksud di sini dosa-dosa yang kecil-kecil, karena dalam Islam itu kan dibedakan, ada dosa kecil, ada dosa besar. Nah yang dosa besar itulah yang harus ditaubati, dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau mohon ampun dan bertaubat atas dosa sebesar apapun, itu Allah akan mengampunkan dosa itu. Kalau kita pernah membaca kitab Riyadhus Shalihin, di sana diceritakan ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Ketika dia ingin taubat, bertanya kepada salah seorang ya kiai lah pada saat itu, gimana ya kalau saya ini sudah bunuh orang 99, kalau saya bertobat kira-kira gimana, apakah masih diterima? Nah jawab kiainya itu, wah bunuh 1 orang saja dosanya sudah besarnya, bukan ini kok 99 orang. Nah si yang mau tobat ini jengkel, akhirnya dipateni sisan sing siji gitu, digenep 100. Setelah itu cari lagi kiai, tanya, kiai ini rupanya kiai yang berikutnya ini cukup bijaksana dan baik begitu, pemahamannya luas sehingga oh pemenang kok 90 songo, pemenang kok 100. Mbok lu sangko itu nak kowe betul-betul tobat akan diampunkan dosanya oleh Allah. Dan betul kemudian tobat, lalu kemudian dia hijrah, belum sampai di tempatnya sudah meninggal. Baru kemudian separuh lebih, dan setelah malaikat rahmat dan malaikat azab itu diceritakan begitu eneng-enengan ini janjian lu bun rokok swarga gitu ya. Ternyata sudah lewat, ya sudah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang di dalam Al-Qur'an Allah dengan sangat tegas menyatakan ciri-ciri ibadur rahman itu diantaranya adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan
faulaika yubaddilullahu sayyi'at hasanat. Jadi ciri-ciri orang yang merupakan hamba Allah yang takwa itu orang yang tidak meminta atau berdoa kepada Allah dengan menyertakan Tuhan-Tuhan yang lain. Apa itu artinya? Syirik. Lalu apa? Orang yang tidak berzina. Lalu apalagi orang yang tidak membunuh dengan tidak hak. Nah, kalau orang kok sampai melakukan syirik, melakukan zina, melakukan pembunuhan dengan tidak hak, wow, itu dosanya luar biasa, bertumbuk-tumbuk. Dan nanti Allah akan melipat gandakan dosanya itu di akhirat. Dan dia akan di neraka dalam keadaan hina selama-lamanya. Tapi itu diberi kecualian, illa man taba. Kecuali orang-orang yang taubat, wa amila amalan salihan, dan kemudian dia setelah taubat beramal yang saleh. Ternyata malah tidak hanya diampunkan, tapi faulaika yubaddilullahu sayyi'atil hasanat. Orang-orang yang bertaubat dan beramal saleh itu akan diganti oleh Allah perbuatannya yang buruk tadi dengan yang baik-baik. Dan tentu saja dia disebut sebagai orang yang betul-betul taib, bertaubat kepada Allah. Jadi kalau berdasarkan ini, syirik itu ya diampunkan. Yang tidak diampunkan itu kalau dia tidak taubat. Jadi intinya dosa itu sebesar apapun kalau dia taubat, diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ya, tapi kemudian jangan kok lalu ngentengke ya, sebab dosa itu sekecil apapun kalau itu kemudian digawe nyamian saben dina ya suwe-suwe dadi gedhe ya. Termasuk juga syarat taubat itu jangan sekedar hanya minta maaf ya. Istighfar dengan taubat itu beda. Kalau istighfar itu ya sekedar minta maaf. Tapi kalau taubat itu memang ada syarat yang memang susah dipenuhi, yaitu tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama yang dilarang itu. Nah, ini yang beratnya di sini. Nah, ini yang pertama. Jadi sekali lagi, kalau dosa itu disebabkan oleh syahwat, masih diharapkan untuk bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asal dengan mohon ampun dan taubatan nasuha serta kemudian beramal yang saleh. Nah, yang kedua adalah dosa yang disebabkan karena maksiat, dan maksiatnya itu sebabnya karena kibir, karena sombong. Nah, itulah dosanya iblis. Kita semua tahu ya, dalam banyak ayat Al-Quran itu disebutkan bagaimana iblis itu sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, dia menolak, tidak mau, aba wastakbar. Dia membangkang dan sombong, merasa besar. Alasannya eksplisit disebutkan, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Lu kok bisa-bisanya aku engkau suruh menyembah Adam, engkau suruh sujud pada Adam tuh, sorry, tidak mau, membangkang. Nah, iblis yang seperti ini dosanya tidak diampunkan Allah SWT, dan dia dilempar dari surga, dan dia sudah kemudian dipastikan oleh Allah untuk masuk ke neraka. Tapi kemudian iblis itu kan kemudian protes, atau bukan protes saja, terima, tapi masih ada permintaan lain. Oke Tuhan, engkau aku masukkan neraka, siap, tapi tolong aku diberi kesempatan untuk bisa menggoda manusia sampai nanti hari akhir.
Oke, silahkan, kata Tuhan. Oleh karena itu maka dalam Al-Quran juga disebutkan iblis itu memang dalam sepanjang hidupnya itu nanti akan selalu menggoda manusia. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai temannya bersama-sama menghuni neraka syair besok di hari akhirat. Nah, dosanya iblis yang membangkang itulah yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap dosa yang modelnya adalah model dosanya iblis itu, karena sombong itu Allah tidak akan mengampunkan. Karena apa? Ya karena memang kesombongan itu tidak merupakan haknya manusia. Kesombongan itu sesungguhnya adalah haknya Tuhan. Nah, ketika seorang itu sombong, sesungguhnya dia sudah mengambil hak Tuhan sebenarnya. Dalam salah satu hadis Qudsi, Rasulullah Allah berfirman, ya, al-izzu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fi wahidin minha faqad 'adzabtu. Jadi yang namanya kemuliaan itu adalah sarungku dan kesombongan itu adalah selendangku. Betul-betul hanya merupakan pakaian Allah, milik Allah semata-mata. Tidak ada yang lain berhak untuk itu. Faman naza'ani, barang siapa ada orang yang menyaingi aku dalam salah satu dari dua yang tadi itu, salah satu saja, faqad adzabtuhu, maka sungguh aku akan mengazab orang yang seperti itu. Makanya dalam hadis Nabi yang lain, Rasulullah juga bersabda dengan sangat tegas, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada perasaan sombong sekecil apapun. Nah, para sahabat pada takut ini. Wah, kalau begitu gimana kita ya? Sampai kemudian sahabat kemudian bertanya, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbu hasanan wa na'alu hasanatan. Loh, Rasulullah, apakah termasuk sombong itu kalau misalnya orang berpakaian bagus, sepatunya bagus, mobilnya bagus, apa itu termasuk orang-orang yang sombong? Kata Nabi, oh bukan. Kalau persoalan yang bagus-bagus itu Allah juga bagus dan Allah senang yang bagus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi Allah itu senang orang yang berpakaian rapi, bagus. Ya. Allah tidak senang dengan orang yang kelemprat, tidak senang. Karena Allah maha indah, maha jamil. Allah suka kalau ada rumah yang bagus, rapi, bersih. Karena Allah itu jamil, maha indah, maha bagus. Lah apa yang disebut dengan kibir itu? Rasulullah kemudian menjawab, al-kibru batrul haq wa hum tunnas. Yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Jadi kalau di dalam diri seseorang ada unsur menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dia gampang menghinakan manusia yang lain, itulah kesombongan. Dan sekali lagi, dosa yang didasarkan atas kesombongan itu menurut Sufyan Ats-Tsauri, dan tadi juga ada rujukannya dalam banyak hadis, tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul bisa menjadi media penghapus dosa-dosa kita. Karena Rasulullah SAW melehke orang yang kalau sampai bulan Ramadan habis kok dosanya belum diampunkan. Ya. Mudah-mudahan kita
diampunkan dari seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Ya tadi, dengan jalan senantiasa berbuat kebaikan, karena kebaikan itu menghapuskan dosa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, fa'ad bi'issayyatal hasanata. Kalau kamu suatu ketika kok tergelincir berbuat dosa, karena manusia memang ya sudah wajar kalau suatu ketika berbuat dosa, segera ikuti dengan perbuatan baik. Tamhuha, perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak baik itu. Tidak hanya itu, tentu saja kita hendaknya memperbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah, karena Rasulullah sendiri itu setiap hari tidak kurang dari 70, bahkan di hadis yang lain ada 100 kali mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang tidak punya dosa, istighfarnya minimal 100 kali. Nah kita ini yang dosanya banyak, tidak tahu apa juga istighfar atau tidak. Tapi biasanya memang kadang-kadang hal yang seperti itu malah berbanding terbalik. Ya seperti tadi itu, Rasulullah itu tidak punya dosa sama sekali, istighfarnya terus-terusan, perbuatan baiknya terus-terusan. Tapi orang yang yakna itu, ya, yang dosanya pirang-pirang, malah ratu istighfar sisan, orang tuh berbuat baik sisan. Itu memang berbanding terbalik biasanya. Nah sekali lagi mudah-mudahan kita bisa senantiasa berbuat baik dan mudah-mudahan juga senantiasa istighfar. Dengan demikian mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih besar bagi seorang hamba dibandingkan dengan diampunkannya dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.